Hello ladies and gentlemen, welcome to Felix Chris Channel. Selamat datang kembali buat yang barusan gabung. Jangan lupa klik like dan subscribe nanti ya setelah simak satu video ini. Yang menurut aku sih unik karena hari ini bahasanya adalah seputar ritual unik dan nyeleneh. Ritual apa kira-kira? Nah, spesifiknya adalah ritual seks. Ayo langsung pada nyimak, langsung pada digedein volumenya ya. Nah, ritual seks ini ada di beberapa suku dan di beberapa negara yang ternyata bisa dibilang nggak biasa kalau dibandingkan dengan apa yang ada di dunia modern sekarang. Kita bakal bahas mulai dari yang pertama, India. Tepatnya ini adalah suku Muria. Itu adalah salah satu suku yang mendiami India bagian tengah. Mereka itu punya satu ritual seks yang unik dan cenderung nyeleneh mungkin ya. Itu dikenal dengan nama Gotul. Gotul ini sendiri sebenarnya adalah sebuah festival yang sangat ditunggu-tunggu oleh para anggota suku Muria. Saat festival ini berlangsung, remaja putri suku Muria itu akan diajari para tetua soal lagu dan tarian dan tentang seks. Kemudian, sebelum mereka memulai ritual di festival Gotul, para remaja suku Muria ini diminta untuk minum alkohol. Mereka yakinnya adalah minuman keras itu bisa mencegah kehamilan. Nah, tapi uniknya, mereka meyakini minuman keras ini bisa mencegah kehamilan. Agak salah mungkin ya, tapi yang jelas nanti kalau remaja wanita ini nanti akhirnya hamil, itu konsekuensinya adalah seluruh suku harus bertanggung jawab kepada sang anak yang nanti lahir. Ritual seks selanjutnya datang dari Papua Nugini. Ada dua suku di sini yang punya ritual cukup nyeleneh. Yang pertama adalah suku Tobriander. Ini adalah penduduk asli Papua Nugini dan mereka itu dikenal punya ritual seks yang cukup kontroversial. Kenapa? Karena mereka mengizinkan anak-anak di bawah umur melakukan hubungan seks. Mereka itu yakin seks ini adalah bagian dari budaya mereka yang melekat dan tidak bisa dipisahkan begitu saja. Nah, tapi yang bikin geleng-geleng kepala adalah karena anak-anak laki-laki di suku Tobriander ini memulai aktivitas seks di usia 10-12 tahun. Itu yang laki-laki. Kalau anak-anak perempuannya itu malah lebih muda lagi. Mereka sudah memulai hubungan seks sejak usia 6-8 tahun. Dan bahkan anak-anak perempuan dari suku Tobriander ini sudah diajarkan bagaimana cara menggoda pria dari usia yang sangat-sangat dini. Satu lagi dari Papua Nugini ini adalah suku Sambia. Ini juga suku lokal asli Papua Nugini dan ritual seks mereka kalau ini tidak tentang hubungan badan, maksudnya bukan tentang laki-laki dan perempuan have sex gitu, enggak. Justru ini anak mungkin ya, karena suku Sambia ini mewajibkan pria untuk meminum sperma dari pria dewasa lainnya. Tujuannya apa? Karena mereka itu percaya ritual meminum air mani ini itu adalah satu tanda anak-anak untuk bisa lebih dewasa. Jadi wajib nih kalau misalnya anak laki-laki beranjak dewasa, mereka wajib minum air mani di usia 7 tahun. Tujuannya adalah untuk membuktikan kejantanan pria itu. Gitu. Selanjutnya kita ke Kamboja. Di sana ada suku Krong. Ini kabarnya orang tua di suku Krong ini kalau mereka punya anak-anak perempuan di usia 13-15 tahun, mereka wajib membuat semacam love hut atau gubuk asmara. Nah, tujuannya bangunan kecil ini atau gubuk asmara ini sebagai tempat perempuan suku Krong melepaskan keperawanan. Bahkan perempuan-perempuan di suku Krong ini diizinkan untuk menggoda pria dan melakukan hubungan seks sebelum menikah. Tujuannya agar para perempuan ini bisa menentukan pasangan mana yang benar-benar cocok ketika nanti akan berumah tangga. Ya gitu, karena memang tujuannya untuk mencari yang cocok via seks, jadi mereka diizinkan untuk berhubungan badan dengan ya laki-laki mana aja istilahnya gitu, karena kan untuk mencari kecocokan. Kalau sekarang ritual ini sendiri sudah jarang dan susah ditemui karena istilahnya makin modern dan juga pemerintah Kamboja ini memberlakukan aturan ketat yang bertujuan untuk melarang hubungan seks di luar nikah.
Selanjutnya kita ke Nepal. Di suku Himalaya itu punya juga satu budaya seks yang tidak biasa. Karena di sana, suku ini memperbolehkan laki-laki berbagi istri yang sama. Nah, kalau biasanya yang banyak kita tahu adalah laki-laki punya beberapa istri, jadi beberapa istri punya satu suami. Kalau ini kebalikannya, jadi istrinya satu tapi suaminya ada beberapa. Dan nyelenehnya lagi ternyata yang boleh melakukan ini adalah kalau si laki-lakinya bersaudara gitu. Jadi kakak adik, cowok, misalnya kakak adik laki-laki, mereka akan memperistri satu wanita. Tujuannya apa? Ternyata agar laki-laki yang bersaudara ini nantinya tetap ada di satu atap, di satu rumah. Jadi masih ikatan saudaranya akan sangat erat. Tapi balik lagi, kalau sekarang memang sudah susah juga ditemui ritual atau budaya seks di Nepal ini. Kalau di Jepang, punya juga satu ritual seks yang unik bernama Onda Matsuri. Festival ini merupakan salah satu ritual kesuburan paling kuno di Jepang dan biasanya dilakukan di awal Februari di kuil Asukani Imasu. Festival Onda Matsuri ini sendiri adalah semacam festival yang mempertontonkan seks di muka umum, tapi tidak secara vulgar. Pasangan yang berhubungan seks saat Onda Matsuri itu diwajibkan memakai pakaian dan menutup wajah dengan topeng. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk keberuntungan dan kesuburan. Pertanyaan selanjutnya, di Indonesia apakah ada suku yang juga punya ritual atau budaya seks yang unik? Ternyata ada, tepatnya di NTT ada suku asli bernama suku Atoni yang mereka punya tradisi seks yang cenderung berbahaya. Berbahayanya kenapa? Karena anak-anak di suku Atoni ini dinyatakan dewasa ketika mereka sudah sunat dengan bambu gitu. Jadi bambu yang dipotong tipis itu kan tajam banget ya. Nah, itu yang dipakai buat sunat. Dan sebelum ritual ini dilakukan, anak laki-laki ini biasanya usianya sekitaran 18 tahun, itu mereka diminta untuk mengumpulkan sejumlah batu sesuai dengan berapa perempuan yang sudah pernah berhubungan badan dengan si anak laki-laki itu. Kemudian, setelah itu barulah sunat bambu dilakukan. Nggak cuma sampai di situ. Ternyata setelah sunat dilakukan, mereka itu diminta untuk meminum darah ayam dan air kelapa, dan minuman ini ternyata merupakan simbol seberapa deras darah yang keluar setelah sunat. Oke, apakah sampai di situ? Ternyata tidak. Ternyata setelah ritual sunat pakai bambu, minum darah ayam, minum air kelapa, setelah itu ternyata mereka diminta berhubungan seks. Tujuannya adalah untuk menyembuhkan luka. Tapi agak ngilu ya, maksudnya habis disunat, lukanya masih belum kering, jadi masih kayak benar-benar luka basah, terus disuruh berhubungan seks. Yang ada nggak sembuh, tapi malah justru akan tambah lama. Lukanya nutup nggak sih? Dan beresiko juga kena penyakit pasti. Nah, itu dia beberapa ritual seputar seks, budaya seks yang unik yang ada di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia. Kalau kamu kira-kira tahu nggak? Mungkin ada ritual-ritual atau budaya seks yang unik juga? Jangan lupa tulis di komen ya. Jangan lupa klik like dan subscribe channel Felix Chris. Sampai ketemu di video selanjutnya.